Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video kali ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya saya tampilkan ocehan Soko Otong. Sebagai wujud rasa terima kasih saya sudah mencapai 1000 subscriber. Saya akan tampilkan beberapa video yang bersumber dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Mudah-mudahan yang nanti saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin merawat Soko Otong, silahkan kalau mau mengikuti cara yang saya pakai. Ikuti terus video ini sampai selesai, simak terus. Dari sekian banyak pertanyaan, saya akan menjawab 3 hal dulu di sesi ini, dan yang lain nanti di video selanjutnya akan saya jawab. Yang pertama ada pertanyaan, Bang, pakai kamera apa untuk proses merekam? Oke, nanti akan saya jawab. Yang kedua, bagaimana sih proses perekamannya? Dan yang ketiga, dan pertanyaan terakhir di sesi ini, itu share cara membuat nektar versi Abang bagaimana. Oke teman-teman, nanti itu akan saya jawab, dan mudah-mudahan teman-teman menyimak terus video kali ini. Inilah kamera yang saya pergunakan untuk proses perekaman, menggunakan merek Canon DSLR seri 1100D dengan menggunakan lensa tambahan, memakai lensa sapu jagat biar hasil bokehnya maksimal. Bahan apa saja yang perlu dipersiapkan teman-teman untuk membuat nektar? Yang pertama adalah sirup fresh rasa framboz yang merah, dan bahan yang kedua yang saya sering sebut di komentar SKM atau kepanjangan susu kental manis. Saya menggunakan merek Frisian Flag sebanyak 2 buah. Berikutnya adalah telur. Saya menggunakan telur ayam. Jika teman-teman adanya telur bebek atau telur puyuh tidak masalah. Yang selanjutnya adalah gula pasir yang perlu dipersiapkan. Yang ini adalah botol kaca bekas minuman UC 1000. Dibersihkan dulu supaya nanti nektarnya steril. Yang selanjutnya adalah tempat wadah plastik yang berguna nanti untuk mencampur semua racikan itu. Gelas juga sama, nanti fungsinya untuk menakar ukuran. Selanjutnya adalah sendok. Dan yang terakhir silakan menggunakan gunting. Itu bahan yang dasar yang perlu teman-teman persiapkan. Tahapan selanjutnya, bagaimana cara membuat nektar versi saya. Tempat plastik yang sudah dipersiapkan silakan diambil. Bahan pertama yang
gunakan adalah telur ayam. Telur ayam ini nanti yang diambil cuma kuning telurnya. Ini merupakan proses pemisahan. Kenapa mengambil kuningnya? Karena satu, proteinnya tinggi, yang kedua juga dari pengalaman saya untuk menjaga warna tetap kuning di burung soko otong, cuma yang dipakai adalah kuning. Kemudian setelah terpisahkan, silakan diaduk sampai benar-benar rata, tapi mengaduknya kuncinya pelan. Kalau mengaduknya terlalu kencang, itu nanti hasil akhirnya nektarnya ada kayak busa di atas. Jadi semacam itu. Yang kedua, bahan yang dipersiapkan adalah SKM, susu kental manis, sebanyak 2 buah. Kita campurkan di bahan pertama, kuning telur. Jadi proses ini adalah kunci keberhasilan nanti pada saat membuat nektar, terutama proses pengadukan atau pencampurannya, biar tidak hasilnya menggumpal. Proses ngaduknya dilakukan secara agak lama lah. Teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Jika dirasa sudah tercampur dengan baik, cukup. Semacam itu dilakukan terus-menerus adukannya sampai benar-benar merata tercampur. Bahan selanjutnya adalah yang diambil sirup fresh. Untuk proses nyampurnya ini atau takarannya, kalau saya tidak pakai hitungan berapa sendok makan, itu enggak, tetapi silakan dikira-kira. Kalau teman-teman suka warnanya agak pink, berarti agak sedikit. Kalau saya suka warna nektar itu merah, ya, semacam ini. Jadi tetap rahasianya tadi di proses pengadukan 3 bahan itu dilakukan secara pelan, jangan terlalu kencang, nanti biar hasilnya juga bagus, kandungan nutrisinya juga baik. Teman-teman juga nanti bisa mengira-ngira sendiri di saat sudah melakukan proses ini. Kalau dirasa sudah mencampur baik, berarti cukup. Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara membuat air gula yang akan dicampurkan dengan bahan racikan yang pertama. Silahkan siapkan wajan, kemudian dituang air putih biasa, dinyalakan kompor dengan kondisi api jangan terlalu besar. Setelah mendidih semacam ini, kalau racikan gula yang saya pakai adalah 3 sendok makan, dituang bersama dengan air yang sudah mendidih. Kemudian setelah bahan dituangkan, silakan diaduk sampai nanti benar-benar rata. Cara mengaduknya juga sama, jangan terlalu kencang, cukup pelan-pelan saja. Tetapi juga pada saat proses ini jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti hasil akhirnya gulanya mengental. Pengalaman saya, kalau gula yang mengental dicampurkan dengan racikan yang pertama kurang bagus di burungnya nantinya. Jadi semacam ini dikira-kira.
Sebenarnya proses pembuatan air gula ini ada beberapa cara. Mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat di beberapa channel yang lain, ada yang cukup dituang air panas di gelas. Tapi kalau versi saya yang sudah saya sering lakukan semacam ini. Jadi diaduk terus teman-teman, jangan sampai mengental, apalagi encer, jadi dikira-kira saja. Jadi kuncinya diadukan ini, diaduk terus. Kalau dirasa nanti sudah cukup, tidak terlalu encer ataupun terlalu kental, teman-teman cukupkan saja ya. Nah, semacam itu. Jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental. Ingat apinya juga jangan terlalu besar ya. Karena kalau terlalu besar nanti cuma menguap. Jadi hasil terakhirnya airnya sedikit sekali. Karena ini sebenarnya racikan atau takaran airnya juga sedikit. Nah, semacam itu teman-teman, terus diaduk terus. Yang pasti sampai benar-benar tercampur gulanya, tidak ada gumpalan atau gula kasarnya lagi di hasil akhirnya. Kayaknya cukup. Tahapan akhir dalam membuat nektar, tadi air gula yang sudah selesai dicampur dituang ke dalam botol bekas UC 1000, sedikit saja teman-teman, 1/4 ya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan takarannya. Setelah itu bahan yang awal tadi dipersiapkan, gula yang sudah dibuat tadi dicampurkan dan diaduk jadi satu. Diaduk sampai benar-benar tercampur dan rata. Setelah itu gunakan untuk memasukkan ke botol, biasanya saya pakai gelas kaca semacam ini ya. Dan di sini diaduk lagi biar benar-benar bahan-bahan yang dari awal sampai akhir dibuat itu tercampur dengan rata sebelum dimasukkan ke botol penyimpanan. Di sini saya menggunakan botol kaca karena dari pengalaman saya untuk proses atau dia menyimpan nektar ini lumayan bagus ketimbang botol plastik. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan alat penyimpanan kulkas, di sini pun tanpa kulkas dengan menggunakan media botol kaca, nektar tetap terjaga dengan baik kualitasnya. Dan itu proses cara membuat nektar versi saya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Tetap dukung channel saya, mudah-mudahan tetap berkembang. Dan salam hijau mania Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.